Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan melaksanakan penyemaian tanaman hidroponik. Ada beberapa bahan yang diperlukan dalam persemaian hidroponik. Yang pertama adalah rock wool. Rock wool ini adalah semacam media tanam pengganti tanah yang kita gunakan untuk menanam biji-biji sayuran yang akan kita tanam. Rock wool ini biasanya mudah aja didapat, kita cari pada kios-kios pertanian yang menjual alat-alat atau bahan-bahan hidroponik. Rock wool ini nanti dipotong-potong dengan ukuran 3 cm x 3 cm dan tingginya 3 cm. Kemudian prosesnya nanti kita letakkan pada suatu tempat, nanti kita kisah air dan kita masukkan biji. Bahan berikutnya adalah 2, 3. Selanjutnya alat yang digunakan yaitu nampan. Nampan digunakan untuk menyusun rock wool yang sudah dipotong. Selanjutnya rock wool yang sudah tersusun disiram menggunakan air secukupnya. Kemudian rock wool tersebut ditusuk menggunakan pipet plastik atau tusuk sate dan dimasukkan benih tanaman. Selanjutnya adalah penggunaan benih. Benih yang akan kita tanam pada hidroponik ini adalah yang pertama sawi putih, kemudian adalah bayam merah. Selanjutnya ada pokcoy, kemudian adalah selada. Bibit-bibit ini akan kita gunakan untuk menanam pada hidroponik yang telah kita rencanakan. Ini adalah pemotongan rock wool dengan menggunakan gergaji dari besi. Kemudian nanti ukurannya adalah 3 cm panjang, 3 cm lebar, dan 3 cm tinggi. Sudah ya. Di dalam mampan supaya rapi, dan setelah itu nanti diisi air. Rock wool dibasahi dengan air adalah membuat lubang tanam. Satu rock wool membutuhkan 1 lubang tanam. Alat yang digunakan yaitu tusuk sate ataupun pipet plastik. Tanaman horti. Jadi ada 3 jenis tanaman horti yang kita semai. Ini sudah berumur 10 hari. Jadi sebegini besarnya, sudah 10 hari kemarin. Ini siap kita masukkan ke pot-pot berlobang. Ini ada pot-pot. Ini pot berlobang. Kita masukkan tanaman ke pot berlobang supaya air bisa resap. Jadi di pot berlobang ini kita kasih pembantu untuk menyerap air semacam kain flanel. Kain flanel kita masukkan di bagian bawah. Kemudian tanaman kita masukkan ke pot berlobang tadi. Nah, ini jadi tanaman yang ada di pot berlobang ini nanti siap kita masukkan ke rak-rak hidroponik.
memanen tanaman yang ditanam di hidroponik. Tanaman ini sudah berumur 21 hari. Jadi setelah 21 hari tanaman-tanaman ini bisa kita panen. Kita bisa memanen tidak seluruhnya, tapi sesuai keperluan yang kita gunakan. Dalam panen ini ada beberapa alat yang diperlukan. Yang pertama adalah nampan ya. Oke. Kemudian gunting. Silakan Bu Mala memanen tanaman selada yang siap panen. Jadi tanaman yang sudah siap panen, sayurannya kita ambil dari rak hidroponiknya, kemudian kita angkat, lalu dipisahkan bagian tanaman dengan rock wall-nya menggunakan pisau, Ginting ya. gunting. Kemudian kita letakkan di nampan. Kelebihannya dari memakai hidroponik dengan yang di tanah gimana? Kelebihannya yang pertama, kita tidak perlu menggunakan media tanah sebagai media tanamnya. Jadi sayurannya juga lebih bersih, lebih higienis. Selain itu juga kita tidak memerlukan lahan yang luas. Selain itu juga kita tidak perlu melakukan pengolahan tanah. Dan sayurannya juga lebih sehat karena kita tidak menggunakan pestisida untuk penyemprotan atau penanggulangan hama dan penyakit. Lebih higienis ya. Terus budidaya hidroponik ini sangat menguntungkan di masa pandemi ini karena kita budidaya selada hidroponik ini menanam sendiri, kemudian kita memanen sendiri. Jadi kita menjaga jarak dengan penjual sayur. Jadi kita tidak mesti pergi ke pasar tradisional untuk membeli sayur. Kita bisa memanen sendiri. Kita tidak perlu pergi ke supermarket, tapi kita bisa memanen dari pekarangan kita sendiri. Memanfaatkan pekarangan ya Pak? Ya. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan kita kepada program pemerintah untuk memanfaatkan pekarangan sekitar rumah sebagai lahan yang produktif. Bagi orang yang mempunyai hobi tanam menanam, dengan panen ini dia mempunyai kesenangan tersendiri. Jadi ada kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa kita bayangkan gitu ya, merupakan suatu hobi. Gimana Pak kalau untuk pemasarannya? Selama ini kami tidak memasarkan keluar, tetapi peminatnya dari karyawan kantor sendiri banyak yang mau membeli hasil panen hidroponik kami ini, karena mungkin beberapa karyawan kami sudah mengerti tentang pentingnya tanaman untuk dikonsumsi itu tidak menggunakan pestisida buatan. Jadi ini kita tidak pernah menyemprot baik dengan pestisida buatan ataupun pestisida lainnya. Jadi kita hanya mengendalikan hama secara manual, yaitu membuang hama yang ada di tanaman. Lebih higienis. Jadi dia lebih higienis dan pasti higienis karena tidak pernah menggunakan pestisida dari bahan kimia. Tentang hamanya gimana Pak? Hama biasa yang menyerang itu yang hama utama itu karena di pekarangan itu biasa ada bekecot. Jadi bekecot itu dia bisa menaiki di rak hidroponik, tetapi kita kendalikan dengan kita secara mekanis, kita cari bekecotnya, kemudian kita buang. Kadang juga ada kita temukan kepek, tapi kepek itu tidak terlalu banyak, jadi kita bisa membuang secara manual. Lebih mudah.
perangkat hidroponik ini merupakan perangkat hidroponik solar system, di mana kita tidak lagi menggunakan listrik sebagai penggerak airnya sendiri. Jadi untuk sirkulasi airnya kita menggunakan solar system atau memanfaatkan cahaya matahari, sinar matahari, sehingga nanti akan menggerakkan sirkulasi air akan otomatis. Jadi kita lebih hemat listrik. Jadi ini pakai Solar system atau tenaga surya. Oke. Tanaman hidroponik ini salah satu keuntungannya adalah harga jualnya lebih tinggi karena pemasaran biasanya dipasarkan ke supermarket. Kemudian pengusaha hidroponik itu ada yang sudah berlangganan ke rumah makan atau ke hotel-hotel. Jadi harganya itu lebih tinggi daripada sayuran yang ditanam secara tradisional oleh petani di tanah atau di lahan tanah. Berapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di lahan pekarangan milik salah satu peneliti di Balitra. Dia memanfaatkan pekarangan dengan menanam dengan sistem hidroponik. Jadi tanaman yang dia tanam ini adalah tanaman selada dan dengan hanya beberapa meter ini sudah bisa menguntungkan. Jadi selain untuk pemenuhan gizi keluarga, selain untuk mengurangi pendapatan, mengurangi pengeluaran rumah tangga, juga dapat sebagai penambahan keluarga. Jadi ini tanaman hidroponik di halaman samping yang ditanam dengan sistem hidroponik beratap plastik. Kemudian tabung-tabung pipa paralon yang dibuat sangat sederhana, dan ini tidak memerlukan tempat yang luas. Jadi hanya dengan beberapa meter sudah bisa panen selada yang cukup besar.